Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Sepuh Podcast semuanya, selamat berjumpa, selamat mendengarkan kembali dengan saya Wahendi, Presiden Sepuh ID, yang selalu memberikan berbagai cerita, berbagai ulasan terkait tentang filsafat, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan bagian daripada syiar, bagian daripada dakwah, bagian daripada bagaimana caranya kita mengolah pikiran, mengolah sumber daya manusia yang kita miliki sehingga otak kita digunakan secara maksimal dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Sepuh Podcast semuanya, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang hasrat gelap para pemimpin bangsa. Tentang hasrat tentunya ya. Sahabat Podcast, hasrat manusia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan manusia itu akrab sekaligus asing dengan hasrat yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, hasrat itu sendiri pada akarnya terkait dengan keinginan. Peradaban kita mengajarkan untuk meredam hasrat, karena hasrat dianggap sebagai sumber dari semua kejahatan. Nah, akibatnya banyak orang tidak mengenal hasratnya sendiri. Dan di dalam ketidaktahuan itu, hasrat gelap secara perlahan namun pasti menjajahnya. Yang juga perlu diingat adalah bahwa tujuan tertinggi dari hasrat adalah kenikmatan. Apapun yang nikmat pasti melibatkan pemenuhan hasrat di baliknya. Seperti seks, kekuasaan, nikmatnya makanan, dan sebagainya. Pythagoras, seorang filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa tindakan pembunuhan hasrat adalah tindakan yang melemahkan diri sendiri. Sahabat Podcast, sebagai salah satu bentuk konkret dari hasrat, seks adalah tindakan yang nikmat namun melelahkan. Bahkan Hippocrates, yang banyak juga dikenal sebagai bapak kedokteran, berpendapat bahwa hasrat seksualitas adalah tanda kegilaan. Pandangan ini terus bertahan sampai abad ke-19. Dan hasilnya bisa kita lihat pada masa represi seksualitas pada era Victorian di Inggris. Kita akan berbicara tentang hasrat kekuasaan. Seperti unsur hasrat lainnya, hasrat untuk menjadi penguasa adalah hasrat yang memberikan kenikmatan. Jika orang berhasil menjadi pemimpin, ia akan memperoleh kenikmatan yang besar. Para calon pemimpin bangsa perlu menyadari ini. Agama dan moral memang mengajarkan kepada kita untuk mengekang hasrat. Akan tetapi, mereka juga perlu mengenali hasrat yang berkecamuk di relung-relung jiwa manusia. Membenci tanpa mengenali sama naifnya dengan tidak mau tahu tentang musuh yang ganas. Hasrat akan kekuasaan tersebut menjelma ke dalam hasrat akan kebenaran dan hasrat akan kepastian. Ketiga bentuk hasrat tersebut saling bertautan tanpa bisa terpisahkan. Klaim kebenaran yang saling berkontestasi di dalam ruang publik disangkal dengan satu klaim kebenaran absolut yang bersifat dogmatis. Nah, ini adalah realitas kehidupan manusia yang kontingen, direduksi ke dalam prinsip-prinsip yang rindu akan kepastian, yang pada akhirnya mengurung kompleksitas realitas itu sendiri. Sahabat Podcast Sepuh ID, para pemimpin kita harus peka akan hal ini. Mereka harus bisa membedakan antara kebenaran yang sesungguhnya dan kebenaran yang dipaksakan, antara kepastian yang masuk akal dan kepastian yang dipasti-pastikan. Semuanya membutuhkan pengenalan, kesadaran, dan sikap awas diri terhadap hasrat gelap manusia. Selanjutnya, kita perlu bersikap reflektif. Thomas Hobbes pernah menulis bahwa hasrat adalah dorongan aktif di dalam diri manusia yang jika dipenuhi justru akan memusnahkan dirinya sendiri. Ada semacam paradoks di dalam hasrat manusia, yakni semakin kita mengejar dan mendapatkannya, semakin itu pula kita tidak lagi menginginkannya. Dengan demikian hasrat itu sifatnya sementara,
Semakin kita memenuhinya, semakin itu pula kita merasa hampa. Hal yang sama berlaku untuk hasrat gelap kekuasaan. Semakin orang ingin berkuasa, semakin itu pula ia kehilangan makna dari kekuasaannya. Maka dari itu, orang perlu mengenali dan bersikap reflektif terhadap hasrat yang bergejolak keras di dalam dirinya. Dan kepada para calon pemimpin masa depan bangsa, saya hanya ingin mengatakan, musuh terbesar bangsa ini bukanlah musuh dari luar, tetapi dari dalam, yakni dari hasrat gelap untuk meraih kekuasaan para pemimpinnya. Itulah bahasan kita, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para pemimpin bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap standby di Sepuh Podcast.